Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama Ana dari Robi di tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan dan kisah sirah nabawiyah. Masih melanjutkan tentang kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada episode terakhir ini, Ana akan menceritakan tentang kesyahidan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang mana yang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kesyahidan Sayyidina Ali radhiyallahu an akan wafat pada sebilah pedang yang menghantam wajahnya dan berlumuran darah hingga membasahi jenggotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesyahidan Sayyidina Ali radhiyallahu an itu terjadi 28 tahun setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. 5 tahun berlalu dari masa jabatan kekhalifahan Sayyidina Ali radhiyallahu an terjadi di masa fitnah, di mana pada saat itu umat Islam banyak mengikuti ajaran sesat yang dikenal dengan nama Khawarij. Kaum Khawarij ini juga melaksanakan sholat, berzikir, membaca Al-Quran, bahkan sampai menghafal Quran. Paling fasih itu orang-orang Khawarij. Namun mereka tidak memahami makna daripada Al-Quran. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya mereka masing-masing. Mereka berpakaian paling islami. Mereka sering berkumpul di masjid dan melakukan kajian-kajian keagamaan. Jadi pengikutnya makin banyak karena merasa mereka tuh paling islami, paling benar nih. Namun kenyataannya kaum Khawarij ini menghalalkan darah umat muslim, memberontak pemerintah yang sah. Bahkan di luar dugaan yang paling gila lagi nih dari kaum Khawarij adalah mengkafirkan khalifah sendiri, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan mengkafirkan juga sahabat Rasul Muawiyah radhiyallahu an, mengkafirkan Amr bin As dan semua para sahabatnya mereka kafirkan. Luar biasa kesesatannya. Sayyidina Ali radhiyallahu an masih bijaksana dan lembut, memilih jalur perdamaian kepada orang-orang Khawarij yang semakin lama semakin banyak. Bahkan dikabarkan oleh para ahli sejarah, mereka kaum Khawarij ini berjumlah hingga sampai 8.000 orang. Beliau Sayyidina Ali radhiyallahu pernah ditanya oleh para sahabatnya, apakah kaum Khawarij ini kafir? Maka jawaban yang sangat lembut dan tidak provokatif yang dijawab oleh Sayyidina Ali, mereka tidak kafir. Mereka adalah saudara-saudara kita yang sedang memusuhi kita. Dahsyat jawaban daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Namun orang-orang Khawarij ini dilihat Sayyidina Ali diam saja dan lembut. Ini makin lama orang-orang Khawarij makin beringas makin menjadi-jadi. Makin banyak pertumpahan darah umat muslim. Dan ini tidak bisa dibiarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Akhirnya sang khalifah menempuh jalur perang kepada orang kaum Khawarij ini di daerah Nahrawan. Ketika terjadi peperangan, dimenangkan oleh kaum pasukan Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan orang-orang Khawarij banyak yang terbunuh dan mereka kalah telak. Dan orang-orang yang selamat ini memiliki dendam yang sangat besar kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Akhirnya orang-orang yang selamat ini berkumpul dan mereka rapat dan memutuskan untuk berencana membunuh para pemimpin-pemimpin Islam. Di antaranya adalah ingin membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu an, ingin membunuh Muawiyah radhiyallahu an, dan ingin membunuh Amr bin As radhiyallahu an. Setelah mereka sepakat, akhirnya muncul nama-nama yang akan berencana membunuh para pemimpin Islam ini, yaitu diantaranya adalah Al-Barak bin Abdullah yang berencana ingin membunuh Muawiyah radhiyallahu an. Kemudian Amr bin Al-Bakar yang berencana ingin membunuh Amr bin As. Dan yang ketiga adalah Abdurrahman bin Muljim yang berencana ingin membunuh sang khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Akhirnya 3 orang ini berangkat menuju targetnya masing-masing. Al-Barak bin Abdullah yang berencana ingin membunuh Muawiyah berangkat menuju Syam. Kemudian Amr bin Al-Bakar yang berencana membunuh Amr bin As berangkat menuju Madinah. Dan Abdurrahman bin Muljim juga berangkat menuju Kufah, di mana tempat Sayyidina Ali radhiyallahu an tinggal. Sampai di Kufah, Abdurrahman bin Muljim menetap beberapa hari dan bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Dan Abdurrahman bin Muljim berniat ingin menikahi wanita itu. Dan latar belakang wanita ini ternyata satu frekuensi dengan Abdurrahman bin Muljim, di mana latar belakang wanita ini memiliki saudara dan ayahnya yang terbunuh di perang Nahrawan itu. Wanita ini banyak yang pinang, tapi wanita ini hanya ingin dinikahi oleh Abdurrahman bin Muljim. Nah, cocok lah tuh dia berdua. Wanita ini mau dinikahi oleh Abdurrahman bin Muljim, tapi dengan syarat maharnya adalah
kematian Sayyidina Ali radhiyallahu an. Luar biasa. Maharnya adalah kematian Sayyidina Ali. Dengan kematian Sayyidina Ali radhiyallahu an ini, maka terbayarlah hutang darah keluarganya. Mengetahui kabar seperti ini, tentu Abdurrahman bin Muljim disambut dengan sukacita. Cocok. Emang Abdurrahman bin Muljim ini berencana datang jauh-jauh ingin membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Akhirnya cocok nih berdua. Emang Allah temuin kayak itu di berdua modelannya begitu. 3 orang ini yang sudah sepakat membunuh pemimpin-pemimpin Islam sudah merencanakan pembunuhannya, kapan waktunya dan tanggalnya. Yaitu mereka bersepakat untuk membunuh para pemimpin Islam ini pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya 28 Hijriah. Yaitu waktunya adalah ketika akan melaksanakan sholat subuh. Rencana tetaplah rencana, tapi tetaplah Allah yang menentukan. Ternyata Al-Barak bin Abdullah gagal membunuh Muawiyah radhiyallahu an karena keburu ketahuan oleh tentara dan pasukan Muawiyah di Syam. Akhirnya ditangkap dan dibunuh Al-Barak bin Abdullah ini. Gagal. Kemudian Amr bin Al-Bakar juga gagal membunuh Amr bin As, yang ternyata yang dibunuh adalah orang lain. Ternyata pada saat itu Amr bin As diwakilkan sholat imamnya. Jadi bukan Amr bin As yang menjadi imam pada sholat subuh itu. Jadi orang lain. Orang itu yang dihantam oleh Amr bin Bakar. Jadi salah bunuh orang. Akhirnya ditangkap dan dibunuh. Sedangkan Sayyidina Ali radhiyallahu an sudah mencium bau kesyahidan semakin mendekat. Pada saat itu seperti biasa, Sayyidina Ali radhiyallahu an membangunkan orang-orang untuk salat subuh. Dan pada saat itu ada sebuah bayang melesat yang melewati Sayyidina Ali, dan secepat kilat sebuah pedang menghantam wajah Sayyidina Ali radhiyallahu an dan darah mengucur membasahi jenggot Sayyidina Ali radhiyallahu an. Percis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW yang mengatakan wafatnya Sayyidina Ali radhiyallahu an dibunuh dengan dengan sebuah pedang yang menghantam wajahnya, dan darah mengalir membasahi jenggot Sayyidina Ali. Dan itu benar terjadi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Setelah dihantam wajah beliau dengan sebuah pedang, maka terjatuhlah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Maka orang-orang yang ada di sekitar tersebut menangkap dan menyeret pembunuh Sayyidina Ali ini. Sayyidina Ali berkata, aku ingin melihat orang yang menghantam wajahku, yang mencoba membunuhku. Akhirnya orang-orang menyeret ke hadapan Sayyidina Ali. Dan ternyata orangnya adalah Abdurrahman bin Muljim, seorang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Bahkan konon dikabarkan dia ini hafal Al-Quran. Kemudian bertanya Sayyidina Ali, bukankah aku telah berbuat baik kepadamu ya Abdurrahman bin Muljim? Dan dijawab oleh Abdurrahman bin Muljim ini, jawaban adalah, iya, engkau telah berbuat baik padaku. Luar biasa. Walaupun musuh tapi tidak didustai kebaikan daripada Sayyidina Ali. Kemudian ditanya lagi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu, lantas kenapa kau berbuat kepadaku seperti ini? Wahai Sayyidina Ali, sudah 40 hari pedangku kusirami dan kurendam dengan air racun, dan aku berdoa setiap hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dengan pedangku ini aku bisa membunuh manusia terburuk. Gila benar-benar sesat. Mau bunuh Sayyidina Ali pakai doa tiap hari. Bayangin tuh, luar biasa sesatnya. Kebodohan macam apa lagi nih, benar-benar dah. Apabila sudah sesat, maka mereka menganggap itu adalah sebuah kebenaran, padahal itu adalah sebuah kesesatan yang nyata. Akhirnya buta akan kebenaran. Sayyidina Ali radhiyallahu an menghadapi manusia seperti ini dibutuhkan kebijakan yang luar biasa. Dijawab oleh Sayyidina Ali, sungguh aku rasa engkaulah yang akan dibunuh dengan pedangmu sendiri, dan engkau adalah salah satu dari manusia yang terburuk itu. Akhirnya pembunuh Sayyidina Ali ini diseret dan diamankan. Dan Sayyidina Ali khawatir akan kerabatnya dan keluarganya gelap mata menghabisi si Abdurrahman bin Muljim ini. Akhirnya nanti khawatir berlaku keji. Lalu Sayyidina Ali berkata lagi, berbuat baiklah kepada dia, jangan berlaku keji. Jika aku hidup, maka aku yang berhak untuk membalasnya atau memaafkannya. Dan jika aku mati, cukup engkau balas sesuai dengan perbuatannya. Cukup bunuh ia dengan penggal kepalanya. Biarkan aku nanti mengadakan perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, Masya Allah. Padahal Sayyidina Ali radhiyallahu an sedang berlumuran darah, tapi bisa-bisanya memikirkan untuk tidak berlaku keji kepada yang menghantam dirinya atau yang ingin membunuh dirinya. Luar biasa, Masya Allah.
masih mikirin orang untuk bisa berbuat baik kepada yang membunuhnya. Dahsyat luar biasa. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu an dilarikan ke rumahnya dan anak-anaknya dikumpulkan. Dan pada saat itu dan hari itu juga Sayyidina Ali radhiyallahu an menghembuskan nafas yang terakhir. Dan ada sebuah wasiat yang diberikan kepada anak-anaknya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya atau sebelum wafatnya. Salah satu di antaranya adalah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mati kecuali dengan berbekal Islam. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Masih dalam perkataan Sayyidina Ali, aku dengar lisan Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, menjalin hubungan silaturahim itu lebih baik daripada salat dan puasa. Jagalah Al-Quran dan jadilah orang pertama yang mengamalkan isi kandungannya. Dan jagalah orang-orang fakir dan miskin, sertakan mereka dalam kehidupan dan dalam harta benda kalian. Dan Sayyidina Ali berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, jangan pernah takut cacian dalam berjuang di jalan Allah. Perintahkanlah kebaikan dan cegahlah kemunkaran. Berkatalah kepada sesama manusia dengan kata-kata yang baik, seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Saling sambunglah hati kalian dan jangan saling membelakangi. Di akhir kata beliau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada saat itu Sayyidina Ali radhiyallahu an menghembuskan nafas yang terakhir. Semoga Allah merahmatimu, wahai sang khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Semoga Allah selalu melimpahi kebahagiaan untukmu dan kesenangan untukmu, wahai sang khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sahabat Jundi di mana berada, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat sahabat Jundi di mana berada dan menjadi hikmah dan menjadi semangat dan menjadi motivasi, menjadi kecintaan kita kepada keluarga Sayyidina Ali radhiyallahu an. Begitu juga dengan mertuanya yaitu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga wafat dengan husnul khatimah dan bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian kisah ini Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ana dari Robi, salam Jundi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.